Setelah lebih dari 25 tahun dan 7 film yang penuh aksi mendebarkan, Tom Cruise kembali beraksi sebagai Ethan Hunt dalam Mission Impossible: The Final Reckoning. Film ini menjadi penutup bagi waralaba legendaris yang sukses menempatkan Cruise sebagai bintang aksi terdepan Hollywood. Film ini mengambil latar di tengah krisis global ketika Ethan Hunt dan tim IMF menghadapi ancaman baru berupa kecerdasan buatan bernama The Entity. The Entity tersebut mampu mengendalikan sistem komunikasi dunia untuk menciptakan kiamat nuklir guna melenyapkan umat manusia dan dioperasikan oleh Gabriel sebagai Henry Cavill, musuh lama Hunt yang kembali untuk menyelesaikan dendam masa lalu. Film ini bergerak cepat dengan rangkaian aksi intens di berbagai lokasi eksotis. Dari perairan Norwegia hingga gedung pencakar langit di Tokyo. Sementara itu, Han harus berhadapan dengan dilema moral ketika nyawa orang-orang terdekatnya menjadi taruhan besar demi menyelamatkan dunia. Aktor Tom Cruise dan sutradara Christopher S. Pronunciation Quarry telah mengatakan bahwa Mission Impossible: The Final Reckoning yang baru saja diluncurkan di seluruh dunia adalah film terakhir dalam waralaba itu. Mungkin karena alasan itu Cruise tampil habis-habisan dalam sejumlah adegan berbahaya yang seharusnya dilakukan oleh stuntman. Mulai dari bergelantungan di sayap pesawat capung, kejar-kejaran mobil dalam terowongan gunung, hingga menyelam dilakukannya sendiri. Aksi menegangkan memang sudah menjadi ciri khas waralaba yang diangkat dari serial tahun 1960-an itu. Sejak Cruise sebagai produser ikut menentukan bagaimana karakternya, Ethan Hunt. Kendali Cruise atas penulis naskah dan pemilihan pemain juga menentukan siapa yang akan mendapatkan pekerjaan itu dan karakter mana yang akan bertahan hidup untuk ikut dalam film berikutnya. Salah satu aksi ikonik Final Reckoning adalah saat bintang berumur 62 tahun itu sedang mengejar Gabriel, antagonis utama, hingga bergelantungan di sayap pesawat yang melaju di langit dan harus menahan terpaan angin hanya berbekal kabel pengaman. Namun seperti di sequel ke-7 itu, materi promosi yang diumbar mengenai aksi berani Cruise dalam adegan behind the scenes Final Reckoning seperti mengurangi greget. Ketegangan seolah tereduksi, karena banyak dari penonton telah menyaksikan adegan di balik layarnya yang beredar masif dalam promo Paramount Pictures di media sosial. Apalagi sutradara Christopher S. Pronunciation Quarry dalam sebuah kesempatan talk show telah mengungkap bahwa dalam menulis naskah, ia selalu mengikuti adegan berbahaya apa yang ingin dilakukan Cruise. Tanpa bermaksud menghormati jerih payah bintang Top Gun ini, itu seperti memaksakan alur cerita harus sesuai dengan aksi berbahaya seperti apa yang diinginkan Cruise. Apakah itu di antara keterjalan gunung, ketinggian Burj Khalifa atau di udara? Hingga mungkin penonton yang kritis akan kesal bagaimana Cruise bisa selamat dari berbagai kondisi ekstrim penyelaman di laut Bering yang beku, sampai ditabrak oleh kapal selam Rusia. Dalam film Mission Impossible: The Final Reckoning mencoba, sejak awal kita sudah disuguhkan dengan berbagai macam kilas balik yang lebih banyak dari film sebelumnya. Sequel ini cukup untuk menyentuh para penggemar yang telah setia mengikuti saga berjumlah 8 film ini. Ada usaha keras dari Quarry untuk menyentuh emosi para penonton lebih kuat dibanding film-film sebelumnya. Seperti layaknya film-film penutup, pertaruhan pun dibuat makin besar. Kematian karakter sampingan mungkin lumrah ditemukan dalam saga Mission Impossible sejak film pertama. Namun, kali ini dengan kematian karakter yang selalu hadir dalam film pertama, usaha dramatisasi pun lebih deras. Ada banyak dialog-dialog yang dibuat untuk lebih menusuk perasaan penonton. Mission Impossible yang kita kenal dalam beberapa film terakhir selalu mendebarkan karena mengikat dalam logika film aksi saat waktu sedetik saja sangat berharga. Sekalinya ada dramatisasi, drama tersebut dibuat secepat dan seefektif mungkin untuk menusuk penonton. Dalam film ini, kematian Luther mendobrak pakem tersebut.
Luther yang sedang memperteli bom agar ledakannya tidak terlalu besar dalam waktu terbatas rasanya berdialog terlalu lama dengan Han. Adegannya dimengerti untuk memberikan perpisahan kepada karakternya, tetapi sejak adegan ini diputar, film ini terasa menjadi keluar dari tempo. Selanjutnya kita pun bertanya-tanya, kegilaan akrobatik paling gila apa yang akan dilakukan Cruise sebagai Han selanjutnya? Jawabannya pun membuat kita menggeleng-gelengkan kepala dengan decak kagum. Pertama-tama, ia menantang maut dengan menyelam selama lebih dari 10 menit untuk keluar dari Sevastopol. Kedua, setelah menunggangi pesawat di Rogue Nation, kita akan melihatnya lebih gila lagi dalam bergantungan di pesawat capung dan beraksi di udara. Aksi-aksi gila yang autentik seperti ini membuat kita terus kembali di Mission Impossible yang dulu. Namun, pada usianya yang menjelang 63 tahun, 30 tahun sejak film pertamanya, rasanya Cruise sudah mencapai batasnya. Kerutan di wajahnya sedikit mengikis wajah super tampannya di film-film awal. Berkurangnya daya atraktif dari mukanya terus ia tambal dengan atraksi-atraksi yang lebih gila. Segala pertaruhan duniawi yang lebih besar ini pun ditampilkan dengan konsekuensi yang lebih nyata. Kini kita ditampilkan visualisasi langsung konsekuensi dari aksi Han. Dengan segala visualisasi hiperbolik dan percobaan semua karakter untuk masuk dalam satu bingkai, di beberapa sisi film ini menjadi terasa komikal. Selain itu, walau dialognya terasa lemah, adegan drama dalam film ini ditempatkan dengan baik. Akan tetapi, hal yang disayangkan justru keberadaannya merusak tempo film. Tak bisa dimungkiri bahwa beberapa aksi di The Final Reckoning 2025 sangat liar dan mengundang decak kagum. Pertarungan dengan kecerdasan buatan pun, seperti ulasan film sebelumnya, terasa sangat relevan pada masa kini. Secara keseluruhan, The Final Reckoning menyeimbangkan aksi spektakuler ala Fallout dengan pengembangan karakter yang mendalam. Aspek emosional dan tematik di The Final Reckoning membuatnya menjadi penutup yang berkesan dan wajib ditonton, meski narasinya sedikit berbelit. Sajian aksi yang mengesankan dan emosi yang mendalam menjadikan film ini wajib ditonton, terutama bagi penggemar setia Ethan Hunt.